Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tasya Melia Hermawan dengan NIM 305180054. Di sini saya akan menjelaskan proposal KTI saya yang berjudul Tingkat Kepuasan Pasien BPJS Rawat Jalan terhadap pelayanan kefarmasian pada instalasi farmasi rumah sakit. Bab 1 yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Yang pertama ada latar belakang. Instalasi farmasi rumah sakit adalah suatu departemen atau bidang atau unit divisi atau fasilitas di rumah sakit yang bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan atau pelayanan kefarmasian dan pelayanan klinik yang merupakan program rumah sakit secara keseluruhan. Mutu jasa pelayanan instalasi farmasi rumah sakit dapat diukur, salah satunya yang berhubungan dengan kepuasan pasien. Kepuasan pasien atau pelanggan adalah suatu tingkat perasaan pasien yang timbul sebagai akibat dari kinerja layanan kesehatan yang diperoleh dengan apa yang diharapkannya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang biasa disingkat BPJS adalah hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang kita ambil adalah berapa besar tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian terutama pada instalasi farmasi RSAU Dr. M. Salamon. Tujuan penelitian ada dua. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umumnya adalah untuk mengukur tingkat kepuasan pasien rawat jalan pengguna BPJS terhadap pelayanan kefarmasian pada instalasi farmasi rumah sakit. Dua, tujuan khusus yaitu untuk mengukur persentase tingkat kepuasan pasien rawat jalan pengguna BPJS berdasarkan 5 unsur. Yang pertama kehandalan, yang kedua ketangkapan, yang ketiga kemampuan, yang keempat empati, dan yang kelima adalah fasilitas. Manfaat penelitian yang pertama yaitu bagi peneliti, yaitu sebagai sarana mengaplikasikan materi yang didapat selama mengikuti perkuliahan di jurusan Farmasi Poltekkes TNI AU Ciumbuleuit Bandung. Yang kedua bagi institusi, yaitu sebagai tambahan pustaka bagi peneliti-peneliti selanjutnya di jurusan Farmasi Poltekkes TNI AU Ciumbuleuit Bandung. Yang ketiga bagi instansi, yaitu sebagai masukan kepada pihak rumah sakit dalam hal perbaikan manajemen pelayanan. Bab 2 ada tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka saya akan membahas tentang 5 hal, yaitu tentang rumah sakit, standar pelayanan kefarmasian, tinjauan tentang BPJS, kepuasan pasien, dan gambaran tentang rumah sakit AU Dr. M. Salamon. Pengertian rumah sakit menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Tugas dan fungsi rumah sakit sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 4, yaitu yang pertama ada penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Yang kedua ada pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. Yang ketiga ada penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Yang keempat ada penyelenggara penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Instalasi farmasi rumah sakit dapat didefinisikan suatu departemen atau suatu unit atau suatu bagian dari rumah sakit yang dipimpin oleh seorang apoteker dan dibantu oleh apoteker lainnya yang memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku serta kompeten secara profesional. Tempat atau fasilitas penyelenggaraan yang bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan kefarmasian. Tujuan instalasi farmasi rumah sakit yang pertama untuk membantu dalam menyediakan perbekalan yang memadai oleh apoteker rumah sakit yang memenuhi syarat. Yang kedua, menjamin praktek profesional yang bermutu tinggi melalui penetapan dan pemeliharaan standar etika profesional, pendidikan dan pencapaian, dan melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan penelitian dan praktik farmasi rumah sakit dan ilmu farmaseutika pada umumnya. Yang keempat, menyebarkan pengetahuan farmasi dengan mengadakan pertukaran informasi antara para apoteker rumah sakit, anggota profesi, dan spesialis yang serumpun. Yang kelima, memperluas dan memperkuat kemampuan apoteker rumah sakit. Yang keenam, meningkatkan pengetahuan dan pengertian praktek farmasi rumah sakit kontemporer bagi masyarakat, pemerintah, industri farmasi, dan profesional kesehatan lainnya. Yang ketujuh, membantu menyediakan personel pendukung yang bermutu untuk instalasi farmasi rumah sakit. Yang kedelapan, membantu dalam pengembangan dan kemajuan profesi kefarmasi. Tugas dan tanggung jawab instalasi farmasi rumah sakit adalah pengelolaan mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyiapan, peracikan, pelayanan langsung kepada penderita, sampai dengan pengendalian semua perbekalan kesehatan yang beredar dan digunakan dalam rumah sakit, baik untuk penderita rawat tinggal, rawat jalan, maupun semua unit poliklinik rumah sakit.
Standar pelayanan kefarmasian merupakan suatu alat organisasi untuk menjabarkan mutu layanan kesehatan ke dalam terminologi operasional sehingga semua orang terlibat dalam layanan kesehatan akan terikat dalam suatu sistem, baik pasien, penyediaan layanan kesehatan, penunjang layanan kesehatan, ataupun manajemen organisasi layanan kesehatan dalam melaksanakan peran dan tugasnya masing-masing. BPJS adalah hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh masyarakat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. BPJS Kesehatan berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Tugas BPJS yang pertama yaitu melakukan dan atau menerima pendaftaran peserta, yang kedua memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja, yang ketiga menerima bantuan iuran dari pemerintah, yang keempat pengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta, yang kelima mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial, yang keenam ada membayar manfaat dan atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial. Yang terakhir ada memberikan informasi mengenai penyelenggara program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat. Kepuasan pasien adalah perasaan senang atau kecewa seorang pasien yang muncul setelah membandingkan antara kesannya terhadap hasil dan harapan-harapannya. Apabila hasil yang dirasakan pasien sama atau melebihi harapannya, maka akan timbul perasaan puas, dan begitu pula sebaliknya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien ada 5. Yang pertama kehandalan, kedua ketangkapan, yang ketiga kemampuan, yang keempat empati, dan yang kelima fasilitas. Gambaran tentang RSAU Dr. M. Salamun. Fasilitas yang tersedia di rumah sakit ini yang pertama ada medical check up, nursing service, farmasi, gene care, neurologi, dan rawat inap. Pada bab 3 yaitu tentang metode penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, kerangka penelitian, desain penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, alat pengambilan data, teknik analisis data, prosedur kerja, dan analisis pengukuran tingkat kepuasan pasien. Jenis penelitian. Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskripsi observatif yang dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan situasi atau pendapat umum terhadap layanan kefarmasian. Untuk tempat dan waktunya, tempatnya tentu di instalasi farmasi Rumah Sakit AU Dr. M. Salamun. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Mei. Berikut ini merupakan gambar kerangka penelitian yang kami lakukan di Rumah Sakit AU Dr. M. Salamun. Selanjutnya ini adalah desain penelitian yang kami lakukan, yaitu pertama meminta izin tertulis, observasi, mengisi lembar observasi, dan analisis. Berikut ini merupakan tabel variabel penelitian. Untuk populasi dan sampel, populasinya yaitu semua pasien BPJS rawat jalan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Untuk sampel, semua pasien rawat jalan pengguna BPJS yang mendapatkan pelayanan kefarmasian di instalasi farmasi rumah sakit. Alat pengambilan datanya yaitu berupa lembaran pertanyaan atau kuesioner yang ditujukan kepada pasien BPJS yang mendapat pelayanan kefarmasian di instalasi farmasi rumah sakit. Untuk teknik analisis datanya yaitu yang pertama ada scoring, yaitu pemberian nilai berupa angka pada jawaban pertanyaan yang memperoleh data kuantitatif. Dalam penelitian ini urutan pemberian skor berdasarkan tingkat jawaban yang diterima dari responden, yaitu untuk jawaban sangat puas mendapat skor 5, untuk puas skor 4, cukup puas 3, kurang puas mendapat skor 2, dan tidak puas mendapat skor 1. Selanjutnya ada tabulating, yaitu pengelompokan data atas jawaban-jawaban yang teratur dan teliti. Kemudian dihitung dan dijumlahkan dan disajikan dalam bentuk tabel. Prosedur yang pertama yaitu meminta izin tertulis untuk melakukan penelitian dari kampus ke instansi terkait. Selanjutnya, peneliti melakukan observasi dan pengamatan secara langsung pada saat pelayanan kepada pasien BPJS. Selanjutnya, observasi dilakukan dengan mengisi lembar observasi penelitian. Selanjutnya ada data yang diperoleh akan dianalisis dan diberikan tindakan perbaikan. Untuk analisis pengukuran tingkat kepuasan pasien, pengukuran tingkat kepuasan pasien dilakukan dengan cara menghitung persentase masing-masing indikator pertanyaan. Dengan rumus persen sama dengan jumlah skor perolehan per jumlah skor maksimal dikali 100%. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.